Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Wa nusalli wa nusallim ala khairil bariyah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahu rasuluh. Para asatidzah yang saya muliakan, para pemuka masyarakat, para ciri-ciri dewan, para pemerintah, hadirin wal hadirat, wabil khusus seluruh jajaran pengurus dan jamaah musalla Darussalam, para ulama, hadirin wal hadirat, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Tidak ada lain kecuali untuk memperbaiki jati diri kita dan menambah modal amal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sering salam kita aturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dengan satu harapan agar kita mendapatkan pembelaan beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini Bapak Ibu pas tanggal 1 Rabiul Awal, insyaallah tanggal 24 Desember terhitung tanggal 12 Rabiul Awal. Pelaksanaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain Bapak Ibu kecuali bukti daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang di masyarakat, kalau kita melakukan acara Maulid bukan di bulan Maulid dan tidak lepas tanggalnya, seolah-olah seakan-akan tidak galak, tidak setuju. Nak pas bulannya, nak pas tanggalnya. Bapak Ibu, perayaan Maulid ini setahun sekali kita laksanakan. Tapi ngamalkan ajaran Nabi Muhammad itu setiap saat, tidak terhitung menit, bahkan hitungan detik. Turun naik nafas kita, kedap-kedip biji mata kita, langkah kaki kita, tuturan kata yang kita ucapkan diharapkan tidak terlepas dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita pengen aman. Perayaan Maulid Nabi ini Bapak Ibu memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Masih ada sekelompok manusia yang ngaku umat Nabi Muhammad tapi tidak setuju dengan acara perayaan Maulid. Aduh, itu kita kadang heran, Bapak. Acara Maulid ini menceritakan cerita Nabi Muhammad. Mungkin ada umat tidak setuju. Dalilnya pendeknya karena Nabi tidak muatnya, karena Nabi tidak ngawinnya. Jadi dan kita tidak dianjurkan oleh Nabi. Jadi buat apa kita ngawinnya? Itu sia-sia, uji dia.
Sampai zaman Nabi nak katin maulud, jawabnya pendek pula, karena wongnya masih hidup. Nabi itu masih dicoba. Gimana mak mana cara Nabi makan, mak mana cara Nabi minum, mak mana cara Nabi berdagang, mak mana cara Nabi begang. Uangnya ada. Tak usah nak dicerita, itu Nabi no. Mak mana cara Nabi berjalan. Kalau kita jawab salam, ingat bapak. Leher lila bergerak, oi, nampak? Oh iya, Nabi nanda sama badannya. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Nabi ngadep sana misal. Ini wong salam sebelah sini. Nabi muter dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita batang dulu. Jadi itu cara Nabi. Cara Nabi makan. Jago Nabi bilang, uang tu ningok dengan biji mata yo, apa kita maulud ini cerita kan cerita Nabi. Ya sudah, anda cerita judulnya maulud Nabi, kita lupa majelis taklim. Majelis taklim, tapi ceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad, ajaran Nabi. Kakalulah akhirat lagi minta syafaat, minta pertolongan. Tapi wong mengadakan acara kelahiran Nabi Muhammad dia tidak setuju. Agak bingung jawab. Agak bingung. Kalau yang ngomong tuang kafir lemak naboknya. Karena sama-sama rewek ini jadi susah. Jadi jawabnya sih kok lana amalna walakum gawi kamu, gawi kami, jangan saling ganggu diri. Kalau tidak setuju sudah. Kita ni yang susah bapak. Wong yang tidak setuju ni curdian dengan wong yang ngawikan. Ini yang galak naik dalam. Ada wong pergi yasin, pergi tahlil. Dia tidak tahlil, dia tidak pergi yasin. Ya sudah laju lah. Dan jadi soal buat kita. Dia tidak makan mau mati, sudah laju lah. Nah yang galak dagang naik wakilan dari kepala ni. Buat apa kamu yasin? Hati gunung, tahlil buat aku. Mau aku mati payah baik. Makanya dia yang lagi molongan. Yang gawe model macam itulah. Yang galak 110 jadi 220 pol. Ya sebenarnya tidak perlu kita besar-besar kan. Cuman pegel hati ini Pak. Setiap waktu itu di TV itu, TV Roja, Radio Ar-Raja, hati-hati kamu buka bola-bola. Tak usah dibuka TV Roja. Itu penyebar kebencian. Walau ada hadis Nabi, kalau sudah berkumpul satu kaum, mereka sudah yakin akan datang orang yang menghancurkan faktur, bunuh itu. Nah, jadi kita khawatir itu salah pemahaman. Kita juga Bapak Ibu mengadakan maulud ini bukan tidak kasih contoh. Yang nyontohkan kita mengadakan maulud ini ulama-ulama besar. Di antara Imam Hasan Basri disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Di situ disebutkan kata beliau, kalau aku laukana li, seandainya ada bagiku harta emas sebesar gunung Uhud, kuhabiskan buat acara maulud Nabi. Kalau aku punya harta emas sebesar gunung Uhud, kuhabis ke buat maulud. Kalau kayak hebatnya kita lembek. Pak, Ahmad ngomong kalau zaman anak kecil dulu Pak, aku ni wong 14 siling. 14 siling, 12 siling, 15 siling, 17 siling, 8 siling. Zaman kami kecil dulu Pak. Maaf, yang namanya maulud nasi minyak Pak. Bukan artinya kita nak beda makan. Saking senang, ada apa? Kakek ngomong kena ada apa?
sangkan maulud tu nak dibesak ke tu, aduh apa? Cak hebat nian maulud tu aduh apa? Sampai Imam Hasan Basri, hartonya emas besar gunung Uhud nak dibuat di maulud. Aduh kecak hebat dia aduh apa? Aduh apa nian dalam acara maulud itu? Karena mengadakan acara maulud ini Bapak Ibu bukti dari kecintaan. Kita ni kapan sudah cinta Bapak, kan syarat cinta ni dua, berkorban, berjuang. Pokoknya ngirim surat, sampai ke surat yang sana. Zaman masih ngirim surat, ngirim SMS, Facebook, WhatsApp, BBM. Nyatakan cinta, berjuang, bahkan bermodal. Mana bermodal? Tahan datang, nemui dia, awak makanan, tahan nyewa mobil, tahan nyewa motor, nak hari ke rumah betinoi, tahan berjuang. Dia minta antarkan pergi, dia antarkan, dia sedekah, ngewang ibu gawi, biar ngembek apa? Ngembek hati, perjuangan. Itu cinta. Kalau ada mengatakan hukum maulud itu bid'ah, sesat, hukum ada 5. Selama kita dengar hukum ni ada 5. Haram, wajib, makruh, sunat, mubah. Mana ada hukum bid'ah? Hukum itu bukan bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Nah, tapi itulah Bapak, kalau gawe-gawe positif model macam ini Bapak nak berjuang. Kalau hujan ini jadi alasannya kamu datang hujan. Padahal berhenti hujan. Nah, coba kalau gawe-gawe yang bukan sifat yang positif, sifat ibadat, ikut hujan geledek petir, masih. Nah, maka itu Bapak uang membuat baik ini pahalanya besar, halangannya juga besar. Jadi kesimpulannya nak masuk surga tu mahal. Kiamat paling sejam Pak, pukul 10 berhenti. Iya. Lebih dari situ Bapak tak sanggup. Kesian yang tua-tua. Hah? Jadi kalau Bapak coba kita ngadakan edaran minta sumbangan maulud, susah nak nyari. Tapi giliran organ tunggal 17 Agustus, Masya Allah, alang kecak mudanya dapatkan duit sebanyak itu. Padahal itu Bapak nyumbang itu walaupun 5 rupiah, hukumnya haram. Uang ngadakan organ tunggal untuk kemaksiatan itu hukumnya haram disumbang. Yang sah lagi dosa RT yang nyari sumbangan. Kenapa? Bapak Ibu ingat, yang memfasilitasi kemaksiatan dosanya lebih besar dari orang maksiat. Coba kalau dituduh kena organ tunggal, berjoget malam-malam, bercampur lanang betina berjoget, yang ngilek, yang narkoba, yang jualan bil. Kalau tidak diadakan itu mana ada manusia itu? Maka itu dalam hukum Islam yang memfasilitasi kemaksiatan dosanya lebih besar dari yang maksiat. Kita punya warung jual bil kan? Masih tak di mana ini? Atau toa. Budak ni nak minumnya Bapak jam 11 malam, jam 12 malam misal. Beli ke pasar jauh. Toko-toko sudah. Di mana lah nyai rokak bil badan dingin ini. Jadi kawan toko mamang tu jam berapa kita ngetok ada. Ngetok ada ya. Maka yang jual bir itu hukumnya dosanya lebih besar dari yang minum. Karena dia memfasilitasinya. Maka itu para pemimpin itu harus dipilih orang yang ngerti agama. Jadi berbuatnya benar. Macam maulud, nyumbang maulud. Makin nanya bro, lo kamu makan apa kamu? Minuman dilarang. Ya sudah. Cari lalu pak lain ya, kalau cari itu kan untuk nambahin. Sangkuk itu kalau nutupi
Oh iya, sudah. Kemelo sekian. Sampai kami bisa mengaji hidup. Oh tidak perlu anak besar, anak kecil, penting ikhlas. Benar tidak salah. Tapi nyingok ke Bapak. Kalau kita mengkaji, mempelajari tentang diri kita ini, kelebihan kita kan umat Nabi Muhammad, hai Pak, tidak kata ukuran ini. Tidak kata ukurannya Bapak Harto, tidak kata ukurannya lah untuk membalas budi Rasulullah. Kita datang ke majelis boleh pahala, datang ninyuk makanan. Kita maha Pak, datang ini bukan ngaduk makanan, mahal 1000 kali mahal. Man kalau tidak dinyuk tanya, ya mungkin panitia terliwat, lupa bahkan di banyak. Ya, mungkin besok banyak Pak pelaju di jualan lempo, jual kue, asal malah beli. Cuman kita datang itu tidak ada lain kecuali berharap ridha Allah, supaya kita tercatat uang yang cinta ke Nabi dan tercatat orang yang ibadah. Masuk ke majelis, didoakan oleh malaikat. Juga majelis ini siapa yang pahalanya besar? Yang pahalanya besar, yang duduknya nyender. Itu Bapak pahala lebih besar dari yang tidak nyender. Maka Ustaz, kalian di akhirat kaget yang bakal jadi saksi membenarkan dia hadir dalam majelis itu ada 2. 1 dinding, 2 lantai. Ya dinding ini ngomong bener ngomong itu nyender ya. Di lantai bener ya. Nah kalau kita yang tidak nyender, lantai yo. Iya aku tahu nyender. Datang boleh pahala, boleh ilmu, boleh makanan, boleh doa malaikat, seluruhnya dapat. Tetapi ngapa hendak galak? Karena mereka belum tahu keutamaan. Kita ngadakan maulid ini Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita untuk mendengarkan beberapa cerita tentang Nabi Muhammad. Kalau nak cerita sudah habis. Kalau seluruh pelajaran itu datang dari Nabi kali. Ya. Cuma Bapak mungkin nak ngawali ceritanya, jangan sampai kita limuat malu. Misalan ada orang nanya semua kepada Bapak Ibu, kalau ngadakan maulid terus yo, berarti memperingati hari lahir Nabi. Yo, berarti memperingati lahirnya tanggal kelahiran. Yo benar. Kalau Nabi Muhammad itu masih hidup, berapa umurnya? Nah, perlu itu dipikirkan. Nabi Muhammad itu kalau masih terjogok, berapa umurnya? Macam-macam yang nyawab. Kalau nyawab, sekendak dia. Nyawab ini tak boleh basing Pak, mesti ada ilmu. Pernah baca kitab, pernah belajar, baru nyawab. Kalau belum pernah belajar, lemak diam. Sekian 1436, itu kan hijrah. Kalau hijrah 1436 hijrah. Nah waktu Nabi pindah tuh umur berapa? Itu baik tambah. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah tuh umur berapa? Nah, nyari puluh. Nabi pindah ke Madinah tahun ke-11 dari kenabian. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Kalau ke-11 dari kenabian 5 tambah. Jadi 1487 tahun Nabi itu kali itu umurnya. Udah, ingat kan itu? Jadi panitia itu masjid musola bagus juga kalau bikin undangan perayaan memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1487 tahun. Jadi ngapa ini? Umur 1436 berapa? 87. Ini umur Nabi. Kita ni melak-melak Bapak. Nak fikir berapa kalau kita ni Bapak keliling kita ni banyak orang yang jahil. Orang jahil tu bahasa Arab, bahasa Palembang cerodean. Tak perlu ditanya, perlu tahu juga.
1487 tahun Bapak. Sampai saat ini pelajarannya bahkan sampai kiamat dijamin tidak bakal berubah. Siapa yang pemimpin umumnya 1480 sekian tahun yang sampai sekarang menjadi panutan tidak berubah? Siapa? Indonesia yang berubah? Habis Pak Soekarno, Pak Soeharto berubah mulu. Dari Pak Soeharto ke Pak Habibie berubah mulu. Pak Habibie ke Mega berubah mulu. Mega ke Gus Dur berubah mulu. Zaman Gus Dur PKI boleh lagi. PKI boleh lagi keluar, ditarik undang-undangnya. Wong agama-agama lain ini diberi kebebasan. Itu zaman Gus Dur. Gus Dur selesai, mau apa pula? Pak SBY. Benar? Pak SBY terakhir, Pak SBY 2 kali jadi presiden terakhir. Izin Siwo Peprot apa itu? Wiprot. Yang tempat masih itu. Wiprot. Tidak diizin lagi. Ganti dari Pak SBY naik Mangkowi ini. Nah, diperpanjang pula izin. Coba berapa tahun umur? Per tahun berubah, tapi ajaran Nabi dari dulu. Bahasa Palembang dari mulai macam sampai melek. Dari mulai yang berkokok sampai yang nyangkut diatur oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Pak Bu, ada wong agama lain agama lah, masuk Islam. Kalau aku umroh, aku tanya, Mbak agama ini? Iya Pak Ustaz, benar. Mbak, agama Mbak ada nggak yang ngajarin cara berpakaian, cara bersuci? Nggak ada Pak Ustaz. Nggak ada. Bisa-bisanya kita aja ngatur. Cara cuci pakaian, cara itu bisa-bisanya kita ya. Kalau kita udah atur lah. Nah, melahir ke budak, dari mulai lahir sampai mati ada aturan ya. Lahir diazankan telinga kanan, diiqamahkan telinga kiri. Uji Nabi ngapo? Supaya tidak terkena penyakit umusibyan, penyakit budak kecil yang payah diobati. Diazankan telinga kanan, ngazankannya ibu-ibu jangan dimandi ke dulu budak tuh. Begitu dia keluar dari perut, dipotong apanya? Pusat tali pusatnya langsung diazankan. Habis azan dikomatkan telinga kiri, baru dimandikan. Atan cepet ibu, jangan lagu Mekah kering. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kering jangan kering. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Cepat juga. Komat sebelah kiri selesai mandikan. 7 hari dari dia lahir, Imam Nawawi ngajarkan kalau bunting 7 bulan siap kelanamo. Mulai bunting 7 bulan siap kelanamo. Cari-carilah namun dipotong anak ni lanang atau betina siap kelah dua-duanya. Kalau Palembang lemah tanang masjid tina cek mas putar baik. Oh tina cek mas, tanang masjid. Yang selalu ni jauh dalmo muter boda. Siap. Jadi begitu bedengek dia lahir, itu nama taruh di bawah bantalnya. Jingok masanya 7 hari, dia tidak nangis, berarti cocok nama itu sama dia. Sudah resmi. Nah, nama diajarkan, dimbeklah nama-nama dari nama Nabi, nama malaikat, supaya ini budak kita ajak ngomong kakek dola besar. Nah, nama kau si anu artinya ini
kendaan papa ni, nama kau nama itu supaya kau sesuai dengan nama. Dia berpikir, karena kan budak tak tahu dia dikendak orang tua. Aku ni pak nama Taufik. Kalau Taufik umum penolong, umum dia benar, penolongnya benar, ditambahlah Ahmad Taufik, penolong yang teruji. Berarti gawe baik-baik. Kabul hajat orang tua, mandi kau mati, ngajar ngaji, ngurus si wong mati, nyolat ke jenazah, baca telkin, ceramah, baca berjanji, merhaba, magi ke surat undangan, ngabis-ngabis makanan. Mulu. Kalau dengan nama Taufik, penolong umum itu, mali ditolong, anak ditolong. Tapi dah yang pakai Ahmad Taufik. Jadi penolong tapi yang baik. Ada pengaruh itu tak? Kita juga menunjuk nama anak harus disesuaikan nama dengan pendidikannya. Hari ke-7 tadi sudah disiapkan nama. Kalau mainnya hari kan lemak, bunting 3-4 bulan, sudah pacak digawak ke UGD, dijingok udah. Nah, USG. Agak mana? USG. Apa dijingok? Anak ibu tanah. Pelayan dia. Pokoknya waktu dia di TV tadi, tangannya tadi tu telingkuh banget. Rupanya sangko ni kalau kemaluannya rupa tunjuk. Bisa jadi, ya, kacau selagi dia belum keluar itu masih hak milik Allah. Tak acak dan itu tak acak. Sudah, kalau orang tua dulu, boting ni nyingok tangan ngapur sino, nyingok dari perutnya. Kalau perutnya bulat, kalau dia agak tinggi, tipis, kalau misalnya tegak, boting. Disuruh nunduk, tidak kejingoan jempolnya, kembang. Buang dulu. Maka zaman Sayyidina Ali ada ibu-ibu berebut anak, berebut. Yang ini ngaku anak lanang, yang ini ngaku anak lanang. Jadi betina dan diakui. Kata Sayyidina Ali, nak nyingok ke lanang betina, coba siapkan cangkir injuk banyu, mbek banyu susu masing-masing. Banyu susu, mbek masuk ke banyu. Yang banyu susunya tenggelam itu lanang, yang timbul itu betina. Tak jadi bohong. Sudah selesai. Zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud, betina dan ini tetangga. Nitip kana anak dititip mati. Hasil dia ngakui anak tetangga tu anak dia. Anak aku ni, anak aku. Yang mati tadi dekat tiungku. Hasil ribut, ngadepkan Nabi Daud alaihissalam. Ya Nabi Allah, aku nitip ke anak Nabi, tak tahu mati. Puji dia, padahal ini anak aku, anak dia yang mati. Bingung Nabi Daud. Mana nak ngikim dia? Sudah di Nabi Daud. Ada. Bingung Nabi Daud. Nabi Sulaiman maju. Coba. Ina ribut soal anak ini. Sudah Pak, jangan salah gini. Belah dua baik. Nah, jawab betina itu. Benar. Kata yang uji tidak benar. Belah dua adil ya Nabi Allah. Kau mana? Ya Nabi Allah. Wahai pesuruh Allah Ta'ala, daripada anak ini dipotong dua, aku rela. Biar kelanjut ke dia kalau memang dia undang. Kata Nabi Sulaiman, Abah, ini anak orang itu.
Tidak ada emak yang rela anaknya dipotong. Nyok dia. Ini pembohong, dengan ancam hukuman. Nah, itulah namanya Nabi cerdas. Kita ini pejabat ini kelewatan cerdas. Sehingga se-Indonesia ini dikongkong sakit kalau timbullah BPJS. Ujinya benar itu. Kalau itu sehat se-Indonesia, BP banyak penyakit zaman sekarang. B banyak, B penyakit, J zaman S sekarang. Belum sakit lagi dalam kalau kamu. Sebulan 50 ayo. Tambah maya kena denda. Ada yang melok 50, ada yang 30, ada yang 25, apa macam-macam. Jadi kesikau duit itu dimasuk ke bank, dibunga pula. Wong nanya dengan aku, mak mana nak Ustaz? Aku pribadi, aku biniku, anakku, haramkan dalam BPJS. Kenapa mak itu Ustaz? Haramkan. Hati kecilku tidak nerima tukang becak obatnya aku sakit. Tukang gontong obatnya aku sakit, sopir oplet obatnya aku sakit. Aku tidak nerima. Dan bahkan mereka yang ikut, yang miskin, yang tidak mampu itu pun dipaksa untuk ikut. Sehingga mereka belum sakit, wong berduit dan ngimatinya galuh. Haram bapak, haram. Aku dah ngajak kamu untuk aku. Itu alasan aku dah melok. Gara-gara BPJS, laju rumah sakit tak muat lagi. Zaman kata BPJS pun muat, rumah sakit. Zaman belum ada BPJS bapak, wong sakit pacak, bayar bayar. Rumah sakit bapak, man kita modal BPJS, cak salonnya nyari kamar, dipejer-pejer tu. Ada yang nyawa tinggal 2 kali, masih belum boleh kamar. Sampai mati di gang pulang, yang bunting terberanak. Bangga pemerintah sekarang, bangga. Ini perasaan. Dari mulai hamil disiapkan nama. 7 hari kata Nabi, kalau sampai hari yang ke-7, apa tugas kita orang tua? Ada 3. Menamai dia, mencukur rambutnya, dan yang ketiga mengakikahkan. Jadi hari ke-7 itu dibotak ke rambutnya, ditimbang sama ukuran apa. Kalau kita orang mampu, timbang dengan emas. Misal rambutnya 4 gram, emas 4 gram berapa? Misal 300, 3 kali 4 berapa? Sejuta 200. Keluar ke 1.200.000, bagi ke budak-budak miskin. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu 4 gram tadi dikalikan 4 gram.